Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Putri Muzana, mahasiswa semester 4 Fakultas Farmasi Universitas Syedil. Tujuan saya untuk membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Ibu Apoteker Syarifah Nadia sebagai ujian tengah semester pada mata kuliah Nutracetika. Sebelum masuk ke topik utama, saya akan menjelaskan sedikit apa itu nutracetika. Nutraceutical adalah istilah yang diciptakan pada tahun 1979 oleh Stephen De Vries. Menurut De Vries, nutraceutical dapat didefinisikan sebagai makanan atau bagian makanan yang menyediakan mandat medis atau kesehatan, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu tumbuhan obat yang sering kita temui pada kehidupan sehari-hari yang ternyata memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Adapun tumbuhan obat tersebut ialah tapak dara dengan nama ilmiah Catharanthus roseus. Baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan apa itu tanaman tapak dara. Tapak dara dengan nama lain Catharanthus roseus adalah tumbuhan semak pendek yang termasuk jenis evergreen atau tumbuhan hijau abadi. Tanaman ini merupakan salah satu jenis tanaman perdu yang berasal dari Madagaskar, tetapi telah menyebar ke berbagai wilayah tropis di seputar dunia. Tanaman tapak dara ini di Indonesia seringkali dijadikan sebagai tanaman hias untuk tanaman rumah. Namun, selain digunakan sebagai tanaman hias, tapak dara juga seringkali digunakan sebagai obat herbal yang dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit. Tapak dara memiliki berbagai macam kandungan senyawa di dalamnya, salah satunya yaitu kandungan senyawa tannin. Senyawa ini ditemukan pada bagian bunga yang berfungsi menyembuhkan sariawan pada mulut. Selain itu, pada tanaman ini terdapat senyawa alkaloid yang berfungsi dalam mengatasi penyakit hipertensi dalam tubuh. Namun, alkaloid memiliki dua jenis yang dianggap sangat penting untuk pengobatan kanker, yakni vinblastine dan vincristin. Vinblastine adalah alkaloid sangat penting yang diekstrak dari daun Catharanthus roseus. Senyawa ini mengikatkan diri dengan tubulin dan menghambat pembentukan mikrotubulus. Vincristin dikenal dengan nama laurocristin, disingkat VCR, dan merupakan alkaloid yang diekstrak dari tanaman tapak dara. Senyawa ini biasa digunakan dalam pengobatan kemoterapi untuk kanker. Berbeda daerah, berbeda pula nama yang diberikan untuk tumbuhan ini. Adapun nama asing yang diberikan pada tumbuhan tapak dara ini adalah Malaysia menyebutnya kemunting Cina, pokok rumput alang, pokok kembang sari Cina atau pokok rose pantai. Filipina menyebutnya Citsirica, Vietnam menyebutnya Hoa Haidang, Cina menyebutnya Changchunhua, Inggris menyebutnya Rose periwinkle, Belanda menyebutnya Soldatem blonde. Sedangkan di Indonesia sendiri, tumbuhan ini dikenal dengan berbagai macam nama seperti Sulawesi sindapor, Sunda kembang tembaga, Jawa kembang tapak dara. Tanaman tapak dara ini memiliki tinggi sekitar 0,2 sampai 1 meter. Memiliki batang berkayu, bulat, bercabang, berruas-ruas dan berwarna hijau. Pangkal batangnya tegak, punya cabang-cabang yang panjang dan lentur, berwarna ungu atau hijau muda. Daunnya tumbuh berseberangan, bertangkai pendek, panjang 2,5 sampai 9 cm, lebar 1 sampai 3 cm, biasanya berbentuk bulat telur dan punya ujung yang menyempit. Warna daunnya hijau dengan urat-urat yang pucat. Bagian ujung daun meruncing dengan titik kecil memanjang dari pelepahnya. Bagian batang dan daun biasanya memiliki rambut-rambut halus, tapi kadang juga tidak berambut. Bunga-bunganya tumbuh pada sudut-sudut teratas dari daun, secara tunggal maupun berpasangan pada tangkai yang sangat pendek. Kelopak bunganya ada 5, berwarna merah muda, putih atau ungu merah muda.
masing-masing panjangnya 1 sampai 2,8 cm. Bentuknya bulat panjang dengan ujung meruncing. Buahnya merupakan buah kering yang hanya terbuka di sepanjang satu sisi pada saat matang. Panjangnya 2 sampai 4,7 cm dan punya banyak biji hitam kecil. Tanaman tapak dara memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Yang pertama, mencegah kolesterol. Kandungan vinquercetin dan flavonoid yang terdapat pada ekstrak bunga daun tapak dara bisa membantu menyeimbangkan kadar kolesterol tubuh. Selain itu, dua senyawa tersebut bekerja aktif dalam membantu menurunkan trigliserida, kolesterol jahat, dan kadar kolesterol total. Yang kedua, obat diare alami. Para ahli pengobatan herbal di wilayah Eropa memanfaatkan bunga tapak dara sebagai obat alami untuk diare dan gusi berdarah. Bahkan tanaman ini memang sudah lama dimanfaatkan untuk mengatasi sakit kepala berputar atau vertigo dan gangguan memori atau mengingat sejak abad pertengahan. Yang ketiga, mencegah diabetes dan hipertensi. Selain itu, bunga tapak dara juga mengandung senyawa pindolicin dan pindolin yang berperan aktif dalam menstabilkan kadar gula darah, sehingga sangat baik untuk mencegah diabetes. Sementara kandungan senyawa alkaloid pada tanaman ini juga dipercaya bisa membantu menurunkan tekanan darah. Yang keempat, membasmi sel kanker. Ilmu kesehatan yang berasal dari India atau dikenal dengan Ayurveda telah lama memanfaatkan bunga tapak dara untuk mengatasi masalah kesehatan tertentu. Tanaman ini memiliki sifat antimikroba, anti-diabetes, antioksidan, anti-tumor, dan anti-mutagen. Sifat anti-mutagen ini berfungsi untuk mencegah menyebarnya gen yang menjadi penyebab kanker. Adapun manfaat lainnya yaitu pereda stres, ampuh mengatasi batuk dan pilek, mengatasi demam tinggi yang berakibat kejang-kejang, mujarab mengobati bisul, borok, dan gondok, menenangkan otak sehingga tidur bisa lelap, mengobati susah buang air kecil, menurunkan tekanan darah, mengobati sariawan, dan menyembuhkan luka. Di balik khasiat tapak dara ini juga memiliki efek samping. Kita tidak dianjurkan untuk mengkonsumsi bunga tapak dara secara langsung, terlebih jangan menelan bunga ataupun bagian lain dari tanaman, sebab ada resiko efek samping seperti mual, muntah, rasa tidak nyaman pada perut, dan gangguan pada usus. Pada kasus lebih parah, mengkonsumsi bunga tapak dara bisa menyebabkan kerusakan hati dan ginjal. Kita juga sebaiknya tidak mengkonsumsi bunga tapak dara jika sedang hamil atau menyusui. Tumbuhan ini juga bisa menyebabkan tekanan darah turun drastis. Jika kita memiliki kondisi darah rendah, maka jangan konsumsi tapak dara. Begitu pula ketika kita hendak menjalani tindakan operasi. Konsumsi obat yang mengandung bagian atau ekstrak bunga tapak dara seharusnya sudah dihentikan pada kondisi tersebut. Tanaman tapak dara ini juga dapat dibuat dalam bentuk sediaan farmasi, salah satunya yaitu dalam bentuk kapsul herbal yang ditujukan untuk mengobati kanker payudara, mengobati penyakit kanker rahim, kanker usus, leukemia atau kanker darah, mengobati tumor ganas, menurunkan tekanan darah tinggi, mengobati diabetes, dan masih banyak yang lainnya lagi. Contoh lainnya yaitu dalam bentuk ekstrak jamu yang ditujukan untuk mengobati asam urat, pegal linu, nyeri otot, nyeri tulang, dan kolesterol. Cara konsumsinya dengan cara menambahkan air biasa atau air hangat. Sekian penjelasan tentang tapak dara yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.